爷的好事儿。烈地鬼影步。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Yuanzun episode ke-7. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya terjadi keributan antara dua fraksi, yaitu fraksi Jia dan juga fraksi Yi. Karena para fraksi tidak terima jika fraksi Jia mendapatkan pelatihan yang lebih banyak daripada fraksi lainnya. Apalagi fraksi Jia sekarang dianggap telah berada di masa kemundurannya. Hal itu membuat para fraksi lainnya tidak terima dengan hal tersebut dan menuntut untuk fraksi Jia mengurangkan pelatihannya. Singkat cerita, perdebatan itu sampai pada akhirnya mereka untuk membuat kompetisi murid mana yang lebih kuat melakukan pelatihan di air terjun Giok. Pada fraksi Jia adanya Yuan yang akan mewakilkan fraksi Jia, sedangkan untuk fraksi Yi adanya Ciyue yang akan menjadi perwakilannya. Singkatnya, pada pertandingan itu dimenangkan oleh Yuan, membuat fraksi Jia pun memiliki waktu pelatihan yang tetap lebih lama. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan berada di kediamannya Ciyue, yang sekarang terlihat Ciyue yang sedang marah-marah karena dirinya sebelumnya telah dikalahkan oleh Yuan. Ia marah-marah sampai menghancurkan barang yang ada di meja. Dan tidak lama kemudian Angxi datang ke tempatnya Ciyue bertanya kepada Ciyue kenapa Ciyue marah-marah. Seharusnya Ciyue tidak perlu berkecil hati karena Ciyue kalah dengan seseorang yang dibantu oleh kekuatan jiwa. Dan pertarungan sebelumnya merupakan pertarungan pengukuran kekuatan saja. Jika saja melakukan pertarungan bayuan 1 lawan 1, maka tentu saja Ciyue akan memenangkan pertarungan itu dan Yuan tidak memiliki kesempatan untuk menang. Tetapi Ciyue masih tidak terima karena dirinya sekarang telah menjadi bahan tertawan dari Akademi Zou mereka. Apalagi reputasi yang telah dibuat oleh Ciyue dalam waktu yang sangat lama telah dihancurkan oleh Yuan dalam hanya waktu sehari saja. Angxi pun menenangkan kepada Ciyue untuk tetap tenang karena nanti mereka masih memiliki kompetisi pemerintahan yang akan menjadi penentu dari pemenang di antara mereka berdua. Dan pada kompetisi itulah baru Ciyue memiliki kesempatan untuk balas dendam atas permaluan yang telah diberikan Yuan kepada dirinya. Perkataan itu membuat Ciyue jadi lebih tenang dan ia berjanji bahwasanya pada kompetisi pemerintahan itu dirinya akan benar-benar balas dendam kepada Yuan. Sedangkan untuk fraksi Jia dari Yuan sekarang mereka mendapatkan keuntungannya sangat besar karena mereka sebelumnya telah mendapatkan sebagian pelatihan dari fraksi Yi, membuat pelatihan mereka jauh lebih lama. Dan juga hal ini membuat para murid dari fraksi Jia mereka banyak yang mengalami perkembangan secara signifikan. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba saja Yue keluar dari air terjun Giok yang ternyata Yue sekarang telah melakukan terobosan, yaitu dengan ia sekarang telah berada di meridian kelima. Hal ini pun membuat semua orang kagum kepada Yue karena perkembangan Yue yang sangat cepat. Hal ini pun membuat penetua Tianyang juga merasa senang karena sekarang ada 3 orang dari murid mereka yang sekarang telah berada di tahapan meridian kelima. Sedangkan Yuan yang berada di air terjun Giok, ia telah mendengar bahwasanya Yue telah membuka inti meridiannya yang kelima. Hal ini pun membuat Yuan merasa kalah kepada Yue dan ia di sini akan berjuang semakin besar untuk bisa menyusul Yue. Yanzai yang berada di luar bersama dengan penetua Tianyang, di sini mereka meyakini bahwasanya Pangeran Yuan sebentar lagi akan menerobos ke tingkatan meridian keempat karena Yuan yang telah memasuki air terjun Giok dalam waktu yang sangat lama. Tetapi karena pelatihan mereka hari ini telah usai, penetua Tianyang pun menyuruh kepada mereka semua dan juga para muridnya untuk segera kembali beristirahat. Namun di saat mereka yang ingin pergi dari sana, Yue melihat bahwasanya Yuan sekarang sepertinya akan melakukan terobosan. Benar saja, tidak lama kemudian dari air terjun itu Yuan keluar dari sana dengan ia sekarang telah berada di meridian keempat. Pada malam harinya, Yuan pun kembali ke kediamannya dan ia melakukan makan malam bersama ayah dan juga ibunya.
Ayahnya Yuan bangga kepada Yuan karena Yuan sekarang telah berada di meridian keempat. Tetapi berbeda dengan Yuan, ia malah justru tampak bersedih karena ia merasa perkembangan kekuatannya yang terlalu lambat. Dan juga Yuan telah merasakan esensi dari air terjun Giok tidak terlalu membantu dirinya untuk melakukan terobosan lagi, yang justru akan membuat dirinya kesulitan untuk bisa menerobos tingkatan kelima. Apalagi pada kompetisi nanti, Yuan memiliki firasat bahwasannya Ciyue akan bisa menerobos ke meridian ketujuh. Jika Yuan tidak melakukan terobosan lagi, maka pada kompetisi akhir tahun dirinya akan kalah oleh Ciyue. Tetapi di saat itu, Yaoyo memberitahu kepada mereka bahwasannya ia memiliki saran kepada Yuan untuk melakukan sebuah metode pelatihan yang disebut dengan darah binatang buas, ataupun bahasa panjangnya merupakan pola darah 37 binatang yang kita sebut saja dengan pola binatang buas, yang dimana caranya adalah mengumpulkan esensi darah dari binatang buas kelas 1 dengan total 37 binatang, yang nantinya Yuan akan menyerap esensi jahat dari binatang buas tersebut. Tetapi ayahnya Yuan yang mendengar itu khawatir bahwasannya cara ini merupakan cara yang berbahaya. Yaoyo membenarkan hal tersebut dengan menjelaskan bahwasannya cara ini beresiko bagi Yuan. Jika Yuan tidak memiliki keteguhan di dalam hatinya, maka Yuan kemungkinan akan dikendalikan oleh kekuatan roh jahat pada binatang darah tersebut. Ibunya Yuan pun meminta kepada Yuan untuk memikirkan hal ini secara hati-hati, tetapi Yuan tak disangka memutuskan untuk menerima pelatihan ini. Karena juga Yuan tidak boleh takut dengan para binatang buas. Jika dirinya takut dengan para binatang buas, bagaimana dirinya bisa melakukan perkembangan? Apalagi bahaya di masa depan nanti akan lebih berbahaya dari para binatang buas kelas 1 yang akan ia lawan. Ayahnya Yuan yang mendengar itu pun jadi senang karena putranya yang begitu bersemangat. Jadinya ayahnya Yuan akan mencarikan darah binatang buas untuk Yuan besok. Tetapi Yuan meminta kepada sang ayah untuk tidak melakukan hal tersebut karena dirinya yang akan melakukan pemburuannya sendiri. Karena Yuan juga ingin melatih kemampuannya untuk bertarung di alam liar. Yaoyo setuju dengan perkataan Yuan karena Yuan sekarang juga tidak memiliki pengalaman dalam bertarung. Jadinya hitung-hitung juga melawan binatang buas akan menjadi pengalaman bertarung yang bagus bagi Yuan. Ayahnya Yuan menerima permintaan Yuan dan lalu pada keesokan harinya Yuan pun memulai pemburuan binatang buas di dalam hutan. Dengan di sini ayahnya Yuan juga telah mempersiapkan prajurit yang akan melindungi Yuan dengan dipimpin oleh seorang jenderal bernama Lian Taishen. Pertama kali Yuan memasuki hutan, Yuan langsung mendapatkan serangan dari kadal es. Untungnya Yuan dapat menyerang balik kadal es itu, membuat kadal es itu terpental, dan setelah rombongan Yuan lainnya menyusul ke tempat Yuan, membuat kadal es itu pun ketakutan dan kabur meninggalkan Yuan. Mereka juga telah menemukan tempat perkemahan yang baik yang berada di pinggir sungai, dan lalu para pasukan Yuan pun membuat perkemahan di sana. Yuan meminta kepada pasukannya untuk membagi tugas, yaitu juga dengan melindungi Nona Yaoyao. Tetapi Yaoyao menolak hal tersebut karena bagi Yaoyao orang-orang di sini tidak perlu melindungi dirinya karena ia memiliki tuntun. Yang lebih dipercaya oleh Yaoyao dapat melindungi sendirian daripada para pasukan yang dibawa oleh Yuan. Yuan yang mendengar itu bisa percaya dengan perkataannya Yaoyao. Sedangkan di kediamannya dari Ciyue sekarang, tak disangka di kediamannya Ciyue sekarang mengalami perampokan, yang dimana para perampok itu telah berhasil kabur dari kediamannya Ciyue. Namun di dalam dari kediamannya Ciyue tampak begitu santai setelah ia mendapatkan perampokan, yang ternyata perampokan itu merupakan rencananya Ciyue. Ia entah mengapa sengaja menyuruh kepada penjahat untuk merampok kediamannya dan lalu menyuruh kepada bawahannya Ciyue untuk memerintahkan para pasukannya mengejar para perampok itu yang masuk ke dalam hutan. Yang intinya rencananya Ciyue sekarang adalah untuk pergi ke hutan ke tempatnya Yuan sekarang yang sedang berlatihan, karena Ciyue sudah mengetahui bahwasanya Yuan telah pergi ke dalam hutan untuk melakukan pelatihan mandiri. Dan di sini Ciyue berniat untuk mengambil kesempatan itu memerintahkan kepada para pasukan penjahatnya untuk mengincar nyawanya Yuan pada pemburuannya Yuan di dalam hutan. Sedangkan untuk Yuan sekarang telah memulai pemburuan monsternya di dalam hutan, yang sekarang Yuan berhadapan melawan kadal es kembali. Dengan menggunakan tinjuan cakar naganya, membuat kadal es itu pun telah berhasil dikalahkan oleh Yuan. Yang total sekarang sudah ada 15 monster yang telah Yuan kalahkan.
Tetapi tidak lama kemudian adanya monster ular kembali yang menyerang ke arah Yuan dan Yuan bisa mengalahkan monster ular tersebut, membuat sekarang monster yang telah berhasil dikalahkan oleh Yuan sebanyak 16 monster. Sedangkan untuk para pasukan dari Jenderal Li, mereka mengawasi keamanan di sana, perkemahan dan juga pangeran Yuan mereka. Tetapi untuk para pasukan Ciyue yang telah memasuki hutan, mereka sekarang sedang mencari keberadaan dari para pasukannya Yuan. Sedangkan Yuan sekarang telah kembali ke tempat perkemahan dan juga ia telah membawa monsternya ke tempatnya Yao Yao. Setelah Yuan sampai ke tempatnya Yao Yao, Yao Yao menyuruh kepada Yuan untuk mengambil darah monster yang tepat berada di jantung dari monster tersebut karena esensi roh jahat tersimpan di bagian jantung dengan jumlah yang banyak. Yuan menerima perintah itu, ia juga telah mengambil darah monster dari bagian jantung. Setelah Yuan mengambilnya, Yuan pun menyerahkan kepada Yao Yao dan setelah itu Yuan berniat untuk melanjutkan pemburuan monster kembali karena sekarang tersisa 20 monster untuk dikumpulkan. Sedangkan untuk Jenderal Lu sekarang masih berada di dalam hutan untuk menjaga agar tidak adanya orang yang berniat jahat kepada Pangeran Yuan. Namun tidak lama kemudian adanya para pasukan dari Kekaisaran Qi, yaitu para pasukan Ciyue sebelumnya, dengan di sana adanya manajemen Ciyue yang bernama Qi Guanjian. Jenderal Lu bertanya kepada Tuan Qi kenapa Tuan Qi datang ke tempat hutan ini. Tuan Qi pun mengatakan bahwasanya ia sekarang datang ke hutan untuk mencari pencuri yang telah mencuri harta mereka. Jadi ternyata alasan dari keluarga Qi sebelumnya telah menyewa pencuri untuk mencuri di Kekaisaran Qi adalah untuk memiliki alasan untuk memasuki hutan menangkap pencuri tersebut, yang dimana pencuri itu sekarang telah memasuki hutan ini. Jenderal Lu yang mendengar itu tidak percaya dengan perkataan dari Tuan Qi, mana mungkin adanya seorang pencuri yang berani mencuri kekaisaran keluarga Qi. Namun Tuan Qi menjawab dirinya telah mendapatkan izin dari kekaisaran untuk memasuki hutan menangkap pencuri itu. Ia berjanji dirinya masuk ke dalam hutan hanya untuk menangkap pencuri. Setelah pencuri itu berhasil tertangkap, maka mereka akan keluar dari hutan ini dan memberikan hukuman kepada sang pencuri tersebut. Tetapi Jenderal Lu masih tidak percaya dengan perkataan dari Tuan Qi karena di dalam hutan ini adanya Pangeran Yuan yang sedang berlatih. Jika mereka membiarkan para anggota Kekaisaran Qi masuk, mungkin bisa mengganggu pelatihannya dari Pangeran Yuan mereka. Tetapi Tuan Qi marah kepada Jenderal Lu karena Tuan Qi menganggap bahwasannya Jenderal Lu telah tidak menghormati dirinya. Hubungan di antara mereka berdua semakin memanas dan akan terjadi pertarungan. Sedangkan untuk para pencuri sebelumnya, yang dimana ini sebenarnya merupakan para pasukan suruhan dari Ciyue, mereka berdua sekarang telah menemukan keberadaan dari Yao Yao. Kedua pencuri ini bernama Ronon dan juga Lo Hua. Lo Hua dan juga Ronon yang melihat kecantikannya Yao Yao, mereka berdua sangat tertarik sekali untuk menculik Yao Yao juga. Jadinya Ronon membuat rencana yang dimana Ronon menyuruh kepada Lo Hua untuk membereskan Pangeran Yuan terlebih dahulu. Sedangkan ia akan menculik gadis cantik ini yaitu Yao Yao. Lo Hua setuju dengan hal tersebut, lalu Lo Hua pun pergi dari sana. Lalu Ronon pun pergi datang mendekati Yao Yao untuk menculik Yao Yao. Namun kedatangannya Ronon telah diketahui oleh Yao Yao dan Yao Yao pun menyuruh kepada Tuntun untuk menghabisinya. Yang tak disangka si Kurama ini memiliki perubahan yang sangat menyeramkan. Tetapi perubahannya hanya ditunjukkan dengan bayangan saja, karena setelah itu Tuntun menghabisi si penjahat tersebut. Sedangkan untuk Yuan sekarang juga berhadapan melawan si penjahat yaitu Lo Hua. Kedatangan dari Lo Hua di sana membuat Yuan pun sangat kaget karena sepertinya adanya sesuatu masalah di antara Jenderal Lu. Karena seharusnya Jenderal Lu tidak membiarkan adanya seseorang diperbolehkan masuk ke tempat pelatihannya. Dan di saat itu si Lo Hua mengatakan kepada Yuan bahwasanya ia tidak sabaran untuk menghabisi Yuan karena ia ingin segera bersenang-senang bersama gadis cantik yaitu Yao Yao. Hal itu pun membuat Yuan kesal karena sepertinya mereka juga mengincar Yao Yao. Lalu terjadilah pertarungan di antara mereka berdua yang dalam pertarungan tersebut Yuan menggunakan teknik naganya yang mampu membuat Lo Hua terpental. Lo Hua pun menyadari bahwasanya Pangeran Yuan bukanlah orang biasa. Jadinya ia meningkatkan serangannya dengan ia mengeluarkan pedang kegelapan. Dengan pedang itu yang hampir mengenai bagian tubuhnya Pangeran Yuan.
Sedangkan untuk Jenderal Lu sekarang, ia masih berhadapan dengan Tuan Qi dan di saat itu tiba-tiba saja ia mendengar adanya keributan dan Jenderal Lu pun menyadari bahwasanya keributan itu berasal dari Pangeran Yuan. Tetapi sayangnya setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Yuan Zun episode ke-7 bersambung dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Pada preview episode selanjutnya, kita diperlihatkan dengan Yuan yang mendapatkan sebuah token dari Yao Yao, yang dimana di dalam token tersebut menyimpan sebuah teknik bernama teknik Xuan Manshu. Yuan sendiri yang melihat token itu merasa cukup kagum karena tokennya dikemas begitu indah. Dan setelah Yuan mengaktifkannya, Yuan pun melihat di sana adanya tulisan-tulisan yang disebut dengan Xuan Manshu. Dan di lain sisi kita juga mendengar adanya seseorang yang mencari Lu Hao yang di sini ia tidak bisa menghubungi Lu Hao. Hal ini pun membuat mereka berpikir bahwasanya Lu Hao telah meninggal dunia. Sedangkan untuk Yao Yao memulai segel pembentukan rune di punggungnya Yuan untuk melakukan pelatihannya Yuan. Yuan juga diminta oleh Yao Yao untuk berfokus menahannya jangan sampai hatinya Yuan terpengaruh oleh kekuatan jahat. Yang untungnya kita diperlihatkan bahwasanya Yuan seperti akan bisa melewati tes itu dengan mudah dan Yuan juga kembali melanjutkan tugasnya yaitu memburu binatang buas, tetapi pada pemburuan kali ini ia diganggu oleh seekor monster badak raksasa yang selalu menculik mangsanya Yuan. Sedangkan Yao Yao mengenali badak tersebut yang dimana badak itu merupakan badak api bertanduk baja yang memiliki daya tahannya sangat keras di kulitnya, yang kekuatan daya tahannya setara dengan kekuatan dari 7 meridian. Dan juga di tengah pertarungan itu kita diperlihatkan dengan badak itu yang marah kepada Yuan dengan dirinya dipenuhi oleh kekuatan aura api. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 威少，碎山，别碍着爷的好事儿。